Saya akan menelisiknya eksklusif. Kontrak Wakelola ini ditandatangani di bulan April tanggal 26, tetapi dimundurkan. PWK Anda yang usulkan? Kalau kalimat mengusulkan pertama kali, itu juga perlu diluruskan. Tidak ada peran individu yang dominan. Ketua KPK, Bapak Firly Bahuri, secara tegas dan jelas mengatakan PWK itu tidak berkonsekuensi lulus atau tidak lulus. Saudara, saya bersama dengan ahli hukum perundang-undangan yang juga wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Bung Aan Eko Widiarto. Bung Aan, terima kasih. Sehat selalu? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu, Pak Iman. Terima kasih. Apa yang menarik dari temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan PWK KPK? Ya, ini kan dalam konteks prosedur administrasi ya, Ombudsman menemukan beberapa hal yang janggal ya, dalam temuan Ombudsman. Nah, itu masuk ke dalam ranah hukum administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik dan dalam Undang-Undang Ombudsman sendiri. Nah, di sini tentunya nanti bisa beriringan atau beririsan dengan konteks pidana yang lain. Misalnya, kalau di situ ada unsur ya, kerugian, misalnya, ada unsur kerugian, itu bisa masuk ke perdata. Kalau ada unsur kejahatan, itu masuk ke pidana. Saya kira ini menjadi sangat menarik sebagai bentuk awal. Oke, saya sendiri ya, tim Aiman ini memilah-milah menjadi 3, termasuk juga temuan Ombudsman ya. Pertama adalah pembentukan tes, yang kedua pelaksanaan tes, yang ketiga penetapan hasil tes. Pembentukan tes misalnya tes TWK disisipkan di rapat terakhir dan tidak diinfokan ke pegawai KPK. Yang kedua pelaksanaan tes, ada kesepakatan MOU yang dilakukan pada 26 April 2021, tapi tanda tangannya dimundurkan menjadi 27 Januari 2021. TWK sendiri dilaksanakan pada 9 Maret 2021. Lalu kemudian penetapan hasil tes, putusan MK 2019, peralihan ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Demikian juga dengan peraturan KPK nomor 1 tahun 2021. Meskipun ada ancaman Oktober harus ASN atau tidak, artinya mereka akan dipecat. Apa yang bisa Anda cermati dari 3 temuan ini? Ya, jadi yang pertama kan terkait dengan penandatanganan ya. Siapa yang menandatangani? Yang kedua adalah soal backdate-nya. Itu kan juga perbuatan ini 2 hal yang berbeda ya? Ya, 2 hal yang berbeda tentunya ya. Yang satu adalah soal membuat tanggalnya, yang satu adalah soal menandatangani. Karena penandatanganan dalam hukum administrasi itu menjadi penting karena menyangkut kewenangan. Di mana dari 2 hal ini unsur pidananya? Dengan adanya tanggal mundur, menandakan bahwa telah terjadi keterangan, pembuatan keterangan dalam suatu surat yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, jadi yang menandatangani bisa jadi memang berwenang, tetapi keterangan yang diberikan di dalam surat itu tidak sesuai dengan fakta. Kalau ini maka dalam pidana, dalam KUHP itu masuk di rumusan 263 dalam suatu kontrak. Ada kebohongan di sana, ada pemalsuan di sana. Yang kedua, soal MOU kesepakatan tanggal 26 April 2021, tapi ditandatangani mundur 27 Januari 2021. Di mana unsur pidananya? Saya kira itu sama, Pak Iman. Nah, ketika tanggal mundurnya itu tidak sesuai dengan tanggal pada saat penandatanganan, dan itu bisa dibuktikan dengan suratnya tadi, ya, perjanjiannya atau MOU-nya, dan juga bisa dibuktikan dengan saksi yang memproses surat tersebut, maka itu sudah juga termasuk rumusan dalam membuat surat palsu itu tadi. Artinya kalau ini semua dilaporkan ke penegak hukum, ini jelas dong unsur pidananya, karena Ombudsman kan pasti punya bukti-bukti yang kuat. Iya, betul. Dan seharusnya sih normalnya dalam hukum tidak perlu dilaporkan, ya. Tidak perlu dilaporkan, tapi polisi bisa langsung bergerak karena bukan delik aduan. Gitu. Hanya saja memang kebiasaannya menunggu ada laporan. Jadi kalau seandainya seperti ini, Oktober nanti hasil TWK tidak bisa serta-merta digunakan untuk memecat pegawai KPK. Jadi begini, itu ada masalah lagi ya, Pak. Selain masalah keabsahan dalam kan proses. Kan ada unsur pidana yang terkandung di dalam TWK. Lalu kemudian digunakan unsur pidana itu untuk mengambil keputusan. Apakah itu mafhum? Kalau memastikan suatu unsur pidana itu terbukti, itu kan memang prosesnya panjang. Yang bisa membuktikan bahwa betul-betul itu ada unsur tindak pidana. Ini kan tadi kan dugaan-dugaan kan gitu ya. Dalam hukum pidana. Ya. Harus inkrah dulu kan, harus ada putusan pengadilan. Ya. Kemudian juga harus ada proses untuk pencabutan yang administrasi tadi, ya, misalnya untuk perjanjiannya, kemudian untuk surat dari Ketua KPK yang menyatakan nonaktif dan seterusnya kan harus dicabut semua.
Nah, menurut saya, konstruksinya harusnya dibuat makro dulu. Tidak dibuat mikro di aspek pidananya saja, tapi makronya adalah ketika pegawai ini ya menjadi pegawai KPK, kemudian alih status menjadi ASN dalam ini PNS, seharusnya apakah memang perlu ada tes untuk menyertai itu? Itu dulu konsep makronya. Apakah tidak hanya proses legalisasi dari pegawai KPK ya, menuju pegawai negeri? Dan sekarang kan sudah ada, semua TWK sudah dilaksanakan, sudah berjalan, artinya sudah terlanjur. Nah, dengan ini sebenarnya minimal itu dihentikan dulu sampai ada suatu kepastian. Sehingga di sini menurut saya rekomendasi Ombudsman itu penting untuk tindak lanjut bagi Ketua KPK ya, dan Ketua BK dan Kepala BKN untuk menindaklanjuti apakah memang betul ada proses seperti yang salah. Memang agak sulit ya untuk kemudian memurnikan karena ada keterlibatan dari pimpinan sendiri kan begitu. Sehingga lembaga eksternal seharusnya siapa itu? Ya Presiden yang seharusnya bertindak untuk kemudian mengambil alih ini, memurnikan kembali, tidak berlarut-larut sampai ke pengadilan yang inkrah tadi. Oh, Anda menilai Presiden harus turun tangan di sini karena sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ombudsman. Dan dalam undang-undang administrasi pemerintahan ya, itu juga sangat jelas bahwa wewenang Presiden soal kepegawaian itu hanya didelegasikan kepada karena begini, mohon maaf Pak An, kan ada yang mengatakan bahwa KPK adalah lembaga independen. Presiden nggak boleh dong intervensi KPK? Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pak. Tugas dan fungsi KPK itu kan tugas fungsi yudisiari dalam proses peradilan. Tapi dalam hukum administrasi, dalam tugas-tugas administrasi, ini adalah wilayahnya eksekutif, bukan wilayah kemandirian tadi. Gitu. Makanya pegawai KPK itu ASN. Gitu. Baik, terakhir, Bung Aan, kalau temuan Ombudsman ini dianggap sebagai angin lalu, apa yang akan terjadi? Kita akan tunggu dalam masa ini sekitar 2 bulan ya untuk masa perbaikan dari Ketua KPK maupun Kepala BKN. Gitu. Kalau tidak, maka muncul rekomendasi nanti kepada Presiden. Nah, kata kuncinya sebenarnya di Presiden ini, Mbak. Dan daripada publik menunggu sebenarnya, Presiden perlu sekarang saja daripada nunggu nanti gitu, Bang. Ini harus diselesaikan masalah KPK. Tapi sampai sekarang berlarut-larut. Nah, kalau sekarang harus menunggu perbaikan, saya kira akan terlalu lama dan publik menjadi tidak percaya untuk itikat pemberantasan korupsi. Presiden harus turun tangan menurut ahli perundang-undangan dari Universitas Brawijaya, juga Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Bung Aan Eko Widiarto. Terima kasih Pak Wakil Dekan, terima kasih Pak Aan, sehat selalu, sehat untuk bangsa Indonesia. Amin, amin. Terima kasih. Saudara, saya mengumpulkan sejumlah informasi terkait dengan temuan. 1, Ombudsman Republik Indonesia, dan yang kedua adalah Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Terkait dengan PWK yang belakangan memunculkan kekisruhan hingga saat ini dan menentukan nasib 75 pegawai KPK. Apakah akan diangkat atau sebaliknya dipecat? Saya akan melisiknya eksklusif